Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fadil Sandi dengan NIM 2024 14059. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah internasional yang membahas penerapan machine learning atau deep learning dalam bidang teknik elektro, khususnya pada sistem tenaga listrik. Artikel ini membahas bagaimana teknologi kecerdasan buatan, khususnya deep learning, dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan atau fault pada sistem tenaga listrik secara otomatis dan lebih akurat. Di sini ada pendahuluan yang dimana inovasi kecerdasan buatan dalam teknik elektro, yang mana ada berbagai macam, yaitu yang pertama adalah aplikasi AI di teknik elektro. Artikel ini menyelami berbagai aplikasi kecerdasan buatan dalam disiplin ilmu teknik elektro, menunjukkan bagaimana AI merevolusi bidang ini. Kedua, fokus pada deep learning. Penelitian ini secara khusus menyoroti penerapan deep learning, sebuah cabang mekanik learning yang sangat powerful dalam sistem elektro. Pada artikel ini juga relevansi mata kuliahnya itu ada di dasar sistem cerdas, kemudian memberikan pemahaman praktis tentang teori yang telah dipelajari. Identitas artikel ini ada deteksi gangguan sistem tenaga listrik. Artikel ini menjadi landasan pembahasan presentasi kita dengan fokus pada bagaimana deep learning dapat mengatasi tantangan krusial dalam sistem tenaga. Kita bisa lihat di sini judul artikel ini adalah Deep Learning Based Fault Detection in Electrical Power Systems. Jurnal di publikasinya itu ada IEA Transaction on Power System. Judul ini secara jelas menunjukkan fokus utama penelitian pada penguatan deep learning untuk deteksi gangguan. Diterbitkan dalam salah satu jurnal paling bergengsi di bidang teknik elektro, menjamin kredibilitas dan kualitas penelitian. Baik, kita slide selanjutnya. Kemudian ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu kebutuhan proteksi cepat dalam sistem tenaga listrik. Proteksi yang andal dan cepat adalah kunci keberlanjutan pasokan listrik. Gangguan sekecil apapun dalam berdampak luas. Proteksi sistem tenaga kritis, keterbatasan metode konvensional, dasar sistem cerdas berbasis AI. Sistem tenaga listrik modern memerlukan mekanisme proteksi yang sangat cepat dan efisien untuk mencegah pemadaman dan kerusakan infrastruktur. Kalau keterbatasan metode konvensional itu, metode proteksi tradisional seringkali kurang adaptif terhadap dinamika sistem yang kompleks dan perubahan kondisi operasi. Kemudian ada slide. Ada beberapa metode penelitian pendekatan deep learning untuk deteksi gangguan. Kita bisa lihat di sini ada 4 metode penelitian yang ada. Yang pertama itu pemanfaatan machine learning, yang kedua itu convolutional neural network CNN, yang ketiga itu ada input data arus dan tegangan, yang keempat ada proses training dan testing. Kita bisa lihat di sini ada metode penelitiannya. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, pada hasil penelitian ini ada beberapa peningkatan dan akurasi dan kecepatan deteksi gangguan. Di mana itu akurasinya itu mendekati 98% akurasi deteksi. Kemudian dia tuh cepat, deteksi lebih cepat. Kemudian dia juga tinggi. Model berhasil mencapai akurasi deteksi gangguan yang sangat tinggi, melebihi 98%, menunjukkan keandalannya. Kalau cepat, deteksi lebih cepat itu kecepatan deteksi gangguan meningkat drastis, memungkinkan responsif yang lebih cepat dan mengurangi dampak kerusakan. Kemudian lanjut ke slide berikutnya itu ada. Nah, di sini tuh kita ada keterkaitan dengan materi kuliah yang ada. Membumikan konsep sistem cerdas. Di mana itu ada penelitian ini memberikan contoh nyata bagaimana teori yang dipelajari dalam mata kuliah sistem cerdas dapat diterapkan dalam kasus dunia nyata.
Itu ada 4. Yang pertama itu ada Artificial Neural Network atau INN. Kemudian yang kedua itu ada Deep Learning. Yang ketiga ada Sistem Cerdas. Yang keempat ada Smart Grid. Kalau di ANN itu model CNN yang digunakan adalah bentuk lanjutan dari ANN, menunjukkan evolusi dan kompleksitas jaringan saraf. Yang kedua ada deep learning. Penelitian ini secara langsung mengaplikasikan konsep-konsep inti deep learning dari arsitektur hingga optimasi. Yang ketiga itu ada sistem cerdas. Deteksi gangguan otomatis ini adalah perwujudan nyata dan konsep sistem cerdas yang mampu belajar dan beradaptasi. Yang keempat itu ada smart grid. Itu penerapan ini adalah langkah penting menuju pengembangan yang lebih efisien dan tangguh. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ada kritik artikel, analisis kekuatan dan keterbatasan. Kita bisa lihat di sini ada kelebihan artikel dan kekurangan artikelnya. Yang pertama itu kelebihannya itu kemampuan model deep learning untuk mengidentifikasi gangguan dengan presisi sangat tinggi. Kemudian kekurangannya itu model deep learning memerlukan volume data historis yang sangat besar untuk pelatihan yang efektif. Kita lanjut di slide berikutnya itu saran untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi, menurut saya saran untuk pengembangan lebih lanjut itu berdasarkan kritik beberapa area dapat dieksplorasi untuk meningkatkan aplikasi deep learning ini. Yang dimana itu ada pengembangan model lebih ringan, implementasi real time, kombinasi dengan metode fuzzy. Kalau pengembangan model lebih ringan itu mencari arsitektur model deep learning yang lebih efisien untuk mengurangi kebutuhan komputasi dan memori, memungkinkan implementasi pada perangkat yang lebih sederhana. Ini saran dari saya. Kemudian untuk kesimpulan dari artikel ini itu ada kesimpulan masa depan deteksi gangguan dengan deep learning. Yang dimana kita bisa lihat di sini ada deep learning efektif, cocok untuk sistem modern, relevan dengan sistem cerdas. Studi ini menegaskan peran krusial deep learning dalam membentuk masa depan sistem tenaga listrik yang lebih cerdas dan tangguh. Deep learning efektif ini terbukti sangat efektif dalam deteksi gangguan pada sistem tenaga listrik, menunjukkan potensinya di bidang teknik elektro. Kemudian ada cocok untuk sistem modern. Kalau sistem modern ini sangat sesuai untuk menghadapi tantangan dan kompleksitas sistem tenaga listrik modern dan masa depan. Untuk relevannya sendiri dengan sistem cerdas itu memberikan aplikasi praktis dan relevan yang memperkaya pemahaman mata kuliah dalam sistem cerdas tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.